Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada hari ini, pada pagi hari ini seperti biasa berkumpul bersama setelah melakukan serangkaian ibadah salat subuh. Insyaallah kita akan membawakan kajian kitab Nashahul Ibad, kitab tasawuf yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Indonesia yang tinggal di Mekah. Mudah-mudahan kita memperoleh barokahnya, dan insyaallah kita pun dapat memperoleh manfaat dari apa yang ditulis oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke makalah yang ke-25. Wal maqalatul khamisatu wal 20, makalah yang ke-25. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja data yaumin ala ashabihi faqal. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan berkata kepada para sahabatnya, kaifa asbahtum. Kaifa ay bermakna bagaimana, asbahtum pagi kalian. Pagi-pagi Rasulullah keluar dari rumahnya, lalu kemudian bertemu dengan para sahabatnya. Beliau bertanya, kaifa asbahtum, ay dakhaltum fi waqti shalah. Asbahtum artinya masuk waktu subuh, kira-kira mungkin ketika subuh masuk. Faqalu, lalu kemudian berkata para sahabat, menjawab para sahabat, asbahna ay sirna fi shalah. Kalau di kitab cetakan baru ini sirna pakai sin. Kalau di cetakan yang lama itu sirna pakai sod. Nah, ini kadang-kadang berbeda. Ini perlunya kajian filologi terhadap kita. Kadang-kadang aslinya akan ditulis dengan tangan, lalu kemudian ketika dicetak mungkin terjadi reduksi atau perubahan, walaupun tidak signifikan. Kalau sirna pakai sod berarti artinya kami menjadi. Kalau sirna berarti rahasia kami. Sehingga di sini kemungkinan pakai sod. Ai sirna fi shabah, kami menjadi pada waktu subuh mu'minina billah. Para sahabat menjawab, kami di pagi ini beriman kepada Allah Jalla wa ala, Allah Azza wa Jalla. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wa ma alamatu imanikum, apa yang menjadi tanda-tanda iman kalian? Qalu, para sahabat berkata, nasbiru 'alal bala, kami orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian. Ai al-imtihanu minallahi ta'ala, ujian atau cobaan yang Allah berikan. Wa nashkuru 'ala raha, dan kami bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Ai al-ittisa'u fil ma'isyah, keluasan dalam hidup. Mereka senantiasa bersabar ketika diberi cobaan dan juga bersyukur atas apa yang Allah berikan berupa nikmat. Wa nardo bil qada, dan kami juga ridho, senang, suka terhadap apa yang diputuskan Allah. Al hukmu al ilahiyyu fi a'yanil mawjudat ala ma hiya alaihi min al ahwal fil azal ilal abad. Di hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam segala segi, dalam bentuk yang ada apapun, atas apa-apa yang terjadi, baik yang masa lalu maupun yang akan datang. Jadi orang-orang yang ridho kepada Allah itu adalah orang-orang yang level tertinggi imannya, karena dia itu selalu suka dan senang atas apapun yang terjadi di masa lalu maupun yang akan datang. Jadi nggak peduli
Mereka berpikir bahwa semua sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz, sehingga mereka ya sudah ridho saja. Yang lalu juga, yang buruk yang baik juga ridho, yang nanti akan datang juga yang baik yang buruk ya terserah Allah. Wa nardo bil qada. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu kemudian Nabi menjawab berkata, antumul mu'minuna haqqan. Kalian adalah orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Jawaban Nabi begitu. Ai imanan mutabiqun bil waqi, atau iman yang sesuai dengan kenyataan. Mutabiqun itu sesuai, al-waqi kenyataan. Wa rabbil Ka'bah, dan demi penguasa Ka'bah atau demi Allah. Al-wawu lil qasam. Ini penting kita membahas iman ya, karena iman itu sesuatu hal yang sangat krusial dan sangat fundamental. Ya, kita kalau iman kepada Allah itu adalah iman karena memang Allah sudah wujud. Allah itu ada karena wujudnya. Allah wallahul awwalu wal akhiru wal zahir. Di Allah itu adalah yang awal, yang akhir dan sangat jelas. Sehingga kita tidak boleh menyatakan insya Allah untuk hal-hal yang sudah jelas. Ini kita kadang-kadang selalu bilang mau kemana, nanti datang nggak acara ini? Insya Allah saya datang. Itu kalau secara logika sebetulnya tidak, kurang pas. Artinya sesuatu itu pasti akan terjadi. Artinya terjadi itu gini, itu sesuatu yang pasti. Kalau kita tahu bahwa undangan itu jam 10 dan terjadi, ya nggak usah insya Allah. Kalau dari logika keimanan, sebab begini, ketika sesuatu yang jelas seperti iman kepada Allah, maka sahabat menjawabnya qalu asbahna mu'minin. Mereka menjawab tidak pakai insya Allah. Jadi kalau insya Allah ya sesuatu yang pasti tidak perlu insya Allah. Misalnya ditanya, apakah engkau iman kepada Allah? Insya Allah iman kepada Allah, kan nggak ada. Sehingga kata insya Allah itu hanya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak pasti. Kan nggak mungkin ketika kita ditanya 2 tambah 2 sama 4, insya Allah 4, nah, nggak mungkin. Karena 2 tambah 2 pasti 4. Sehingga untuk hal-hal yang pasti itu dalam madhab tertentu yang saya anut juga termasuk itu ya insya Allah ya tidak ada. Karena insya Allah itu untuk sesuatu yang tidak pasti. Kalau sudah sesuatu yang pasti itu ya tidak perlu pakai insya Allah. Jadi ini yang sering kali diungkapkan dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi juga menyatakan demikian. Ini penting untuk diyakini. Iman kepada Allah adalah iman kepada sesuatu yang wujud, sehingga itu pasti. Nah, kebenaran itu pasti tidak akan dibantah, tidak pernah terbantahkan. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu pasti. Mau kita yang ngomong, tukang becak yang ngomong, lalu kemudian orang-orang nakal yang ngomong, sama semua jawabannya pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga ini adalah kebenaran. Jadi tidak mungkin ketika bilang Allah itu satu hal yang wujud, wal awalu wal akhir wal zahir wal batin, maka Allah itu ya sudah, Allah itu yang awal, yang akhir, yang begitu jelas. Sehingga sesuatu yang jelas itu tidak mungkin dikatakan insya Allah. Walaupun pernah dalam sebuah riwayat Abdullah bin Mas'ud itu suatu hari pernah berkata kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, kata beliau, jangan kau katakan saya beriman kepada Allah. Karena ketika menyatakan iman kepada Allah itu sama dengan menyebut kita ini ahlul jannah. Ibnu Abbas pernah bilang begitu. Lalu kemudian para sahabat menegur Abdullah bin Mas'ud, ya sahibah Rasulillah. Saking mungkin agak jengkelnya para sahabat tidak lagi memanggil ya Ibnu Mas'ud, tetapi langsung memanggil ya sahibah Rasulillah. Wahai Ibnu Mas'ud, ya kalau iman ya iman saja, tidak usah pakai embel-embel. Tidak perlu pakai menyatakan bahwa ketika kita beriman kita sudah ahli surga. Sehingga kemudian Ibnu Mas'ud tersadar dan bahkan menangis beliau.
Lalu beliau menyatakan, sodaqna, anta benar, kalian benar. Jadi kalau boleh dikatakan saya beriman kepada Allah dan insya Allah masuk surga, nah itu boleh. Tapi kalau saya beriman kepada Allah, nggak boleh pakai insya Allah. Langsung saja saya beriman kepada Allah. Karena iman kepada Allah itu adalah iman kepada hal yang wujud, yang awal, yang zahir, yang batin. Allah itu saking jelasnya sehingga tidak perlu lagi menggunakan insya Allah. Dan tetapi kalau bicara insya Allah kita masuk surga, itu udah pasti. Boleh. Kenapa? Karena sesuatu yang belum pasti. Mudah-mudahan kita masuk surga seperti itu. Ya walaupun untuk mempromosikan bahwa orang-orang beriman itu di akhir hayatnya itu masuk surga, ya penting juga. Karena dengan demikian kita diberikan semangat, diberikan kekuatan dan keyakinan bahwa kita semua orang mukmin insyaallah akan masuk surga. Karena dalam sebuah hadis juga dinyatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Ini hadisnya masyhur sekali. Siapa orang yang menyatakan la ilaha illallah dakhala jannah. Bahkan ada kalimat selanjutnya wa in zana wa in syaraqa, kata Nabi. Bukan berarti kemudian zina dan mencuri itu dihalalkan. Tetapi saking pentingnya kalimat la ilaha illallah sampai Nabi menyatakan wa in zana, sekalipun orang itu pernah berzina, wa in syaraqa, atau sekalipun orang itu pernah mencuri, tapi tetap masuk surga. Saking hebatnya kalimat la ilaha illallah, sehingga orang yang sudah menyatakan kalimat itu dijamin. Karena bagaimanapun juga ketika di dalam hati seseorang sudah ada kalimat Allah menancap, siapa yang berani untuk menghukum dia? Malaikat pun ragu-ragu. Masa saya akan menghukum orang yang sudah di dalam hatinya ada kalimat Allah? Tidak mungkin bisa menghukum mereka. Sehingga ini penting. Dan bahkan Al-Quran menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Pengetahuan yang paling pertama, pengetahuan yang paling hakiki adalah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini jadi bertauhid itu penting untuk dibiasakan. Biasakan bahwa kita memiliki pandangan yang pasti, memiliki keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Ya walaupun kadang-kadang dalam keseharian kita juga tidak bisa 100% disebut hamba Allah. Ya buktinya pentingan mana ketika Allah panggil dengan panggilan HP misalnya. Itu kan salah satu hal yang di luar di luar kriteria orang yang, atau mungkin begini misalnya orang ketika di ATM mengantri udah lama tuh ngantri, tinggal 2 lagi, tiba-tiba adzan memanggil. Kira-kira kita memilih nerusin ngambil duit apa kita mendatangi masjid atau mendatangi salat? Ini sudah umum, maaf. Artinya ya kita susah dalam kenyataan ini. Ketika menyatakan iman kepada Allah, artinya iman kepada Allah itu berarti dia taat, dia yakin, dan dia pasti akan menjadi hamba Allah. Maka Allah itu menjadi nomor paling penting dan nomor 1 dalam semuanya. Dia tidak peduli ketika dipanggil apapun, tetapi ketika Allah yang manggil, dia lebih dulu mendahulukan Allah. Tapi pada kenyataannya kan sama sekali mungkin barangkali jarang, tidak. Tapi ya sudah, tidak apalah. Barakah Allah demikian. Barakah yang kita terima adalah kita tetap beriman kepada Allah dalam artian seyakin-yakinnya iman. Kita paham dan kita tahu bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Walaupun dalam keseharian kita terkadang kita lebih mendahulukan kepentingan kita sendiri dibanding kepentingan Allah. Sehingga banyak sekali beberapa kalimat-kalimat yang seolah-olah itu menyindir kita. Ada sebuah hadis ini dikutip dalam beberapa kitab tasawuf, termasuk di dalam Ihya Ulumuddin. Saya tidak akan mempermasalahkan di sini dhaif atau sahih, tapi yang jelas hadis ini menarik bagi kita, bagi saya sendiri. Kata Nabi, halakan nasu jami'an illal alimun. Orang itu akan rusak semuanya kecuali orang-orang yang berilmu.
Tetapi wahalakal alimuna illal amilun. Orang-orang berilmu akan rusak juga kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Belum cukup di situ wahalakal alimun jami'an illal mukhlisun. Orang-orang yang beramal, orang-orang yang sudah mengamalkan ilmunya itu semua akan rusak kecuali orang-orang yang ikhlas. Tapi tidak cukup juga wal mukhlisuna ala khatarin adzim. Ternyata orang-orang ikhlas itu berada dalam bahaya yang besar. Sehingga hidupnya biasa sajalah. Orang ikhlas pun masih disebut sebagai khatarin adzim, sebagai orang-orang yang bahaya besar. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang begini. Orang ikhlas karena saking pengen gak mau riaknya, sedekah takut. Kenapa? Takut dianggap riak. Sedekah takut dianggap riak. Mau ke masjid khawatir takut dianggap riak. Kenapa? Karena dia pengennya ikhlas. Ikhlas itu artinya dia murni karena Allah. Dia khawatir kalau dia bercampur dengan orang lain, orang akan melihat oh ternyata ibadahnya bukan karena Allah. Tuh banyak ada yang seperti itu. Sehingga bahaya di situ. Orang ikhlas itu bahaya juga karena min khatarin adzim. Ada dalam bahaya yang besar. Nanti pada akhirnya ketika ada orang yang mengikuti, misalnya ada seorang kiai di sebuah perkampungan, karena dia saking tidak pernah bersedekahnya, khawatir dia riya, lalu pun diikuti oleh para santrinya, misalnya diikuti oleh penduduk kampung itu. Padahal mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya yang dilakukan kiai itu adalah karena takut riya. Tetapi yang terjadi adalah karena dia memang tidak memberikan sedekah, jarang bersedekah, sehingga dianggap itu sebagai bagian dari kebiasaan. Nah ini juga luar biasa. Orang ikhlas juga pada kenyataannya berada dalam sebuah bahaya yang besar. Sehingga orang-orang alim itu biasanya mereka itu ketika melakukan sesuatu untuk hal-hal yang tidak pasti, itu pasti dia akan bilang menurut saya. Jadi kalau berpendapat ini adalah menurut saya adalah begini. Tetapi kalau untuk hal yang mansus, yang sifatnya sudah nas, yang kebenarannya sudah jelas, dia pasti bilang ini adalah berasal dari Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak sembarangan kita apa-apa menurut Allah dan Rasulnya, padahal sesungguhnya belum pasti. Yang paling baik para ulama itu bilang begitu. Para ulama, orang alim itu selalu bilang untuk menjaga kesalahan, dia selalu bilang ini menurut saya begini, gitu. Sehingga itu menghindari kebenaran. Dan salah satu orang yang pertama kali menyatakan bahwa ketika sesuatu yang pasti itu datang dari Allah dan sesuatu yang salah itu datang dari saya, itu adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar itu adalah salah satu sahabat atau khalifah yang luar biasa cerdasnya dan bahkan paling berani. Itu banyak dibahas di dalam kitab Mizanul Kubro, karya As-Sa'rani itu dibahas. Bahkan Umar pernah menyatakan saya ini dalam 3 hal sama dengan firman Allah. Itu betul. Karena Nabi senantiasa mengikuti pendapat Umar. Dan bahkan ketika Umar berpendapat, ayat Al-Quran turun. Itu dalam 3 hal. Yang pertama dalam peristiwa Badar, lalu dalam peristiwa ittikhadu maqam Ibrahim fi shalat, lalu dalam masalah hijab. Itu 3-tiganya adalah pendapat Umar yang cocok sesuai dengan firman Allah. Nabi juga mengakui itu. Dan salah satu kata-kata Umar yang paling masyhur adalah ketika dia selalu berkata, kalau dia dalam berbicara atau ceramah itu, Umar mengatakan fa in kana sawaban fa minallah wa in kana khata'an fa min nafsi. Kalau yang pasti itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datang dari diri saya sendiri. Itu kata-kata Umar. Itu masyhur. Kemudian dipakai oleh para dai, para khatib, para ulama kalau ngaji. Bahkan di kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama bilang begitu. Kalau sesuatu itu pasti dan benar, itu pasti datangnya dari Allah. Tetapi kalau yang salah atau yang tidak sesuai,
itu datang dari diri saya sendiri. Famin nafsi. Jadi iman itu menjadi hal yang fundamental, yang penting, yang harus kita paham. Sehingga beriman itu dalam keseharian itu gampang. Menyatakan atau bertauhid dalam keseharian itu gampang. Kita makan dengan kita menyebut Allah, itu kan tauhid juga. Kita minum lalu kemudian kita memuji Allah, juga tauhid juga. Kalau ngantuk kita tidur, itu bertauhid juga. Artinya betul-betul kita menyadari bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dalam diri kita, dalam keseharian kita, itu semuanya atas kehendak Allah. Sehingga orang yang beriman itu pasti akan bilang begini, besok Allah akan bikin apa untuk saya. Bukan kita kemudian yang punya planning, oh saya besok mau ke sini, nanti minggu depan kita punya schedule-nya mau ke sini, nanti mau akan begini. Kita lalu kemudian bahkan sampai kita punya schedule sampai 5 bulan, 6 bulan yang akan datang. Oh nanti tahun depan saya akan begini, schedule seperti itu. Padahal tidak, itu semua adalah upaya manusia yang tidak akan, mungkin saja tidak akan sesuai dengan rencana Allah. Apa yang kita bisa lakukan? Bahkan kadang-kadang seringkali apa yang kita ingin besok juga tidak sesuai dengan rencana kita sendiri. Kita mau rencanakan Persib, ternyata tiba-tiba gempa, kan bisa aja begitu. Kita akan pergi besok ke sana, tiba-tiba hujan besar. Semua akan seperti itu. Jadi untuk ketauhidan keseharian, ya saya kira adalah bagaimana kita kemudian memandang, melihat sesungguhnya apa yang besok akan terjadi itu adalah karena Allah, bukan karena rencana kita. Ya, orang beriman yang betul adalah ya sudah, pokoknya hidup biasa saja, tergantung Allah. Pokoknya Allah akan buat apa kepada saya, ya nanti akan seperti itu. Jadi ini iman. Dan di sini disebutkan alamat iman yang atau tanda-tanda beriman yang penting adalah nasbiru alal bala wa nasbiru ar-raha wa nardo bil qada. Orang beriman itu tanda-tandanya sabar atas ujian, lalu kemudian bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, dan ridho atas apa keputusan Allah yang terjadi kepada kita yang lalu maupun yang akan datang. Tapi ini adalah level tertinggi. Nardo bil qada itu adalah level tertinggi. Baik, kita lanjut satu hadis lagi. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian ahli ma'rifat, as-sabru salasu maqamatin. Sabar itu ada 3 tingkatan. Masalah sabar, 3 tingkatan atau 3 kelas. Tarkus syakwa wahya dari darajatut tabi'in. Yang pertama, tingkatan terendah adalah meninggalkan keluhan. Ini orang yang mampu meninggalkan mengeluh. Pagi-pagi udah mengeluh, siang mengeluh, kadang-kadang ya kita mendapatkan cobaan mengeluh dan macam-macam lah. Artinya itu adalah ketika kita bisa meninggalkan keluhan, tarkus syakwa wahya darajatut tabi'in. Itu levelnya kalau bisa meninggalkan keluh mengeluh, itu derajatnya derajat tabi'in. Tabi'in itu para golongan yang sudah sahabat. Dari Nabi, kemudian sahabat, lalu tabi'in. Itu golongan ketiga dari generasi Nabi. Waridho bil makdur. Yang kedua, level yang kedua yaitu ridho atas takdir yang Allah berikan. Wahya darajatuz zahidin. Orang-orang yang ridho kepada takdir Allah itu derajatnya adalah derajatnya orang-orang zuhud. Yang para sufi itu derajatnya adalah mereka mampu untuk ridho atau suka, senang terhadap takdir yang Allah berikan. Ridho itu adalah suka dan senang. Jadi ya memang begitu ciri orang-orang yang gembira, orang mukmin yang hebat itu adalah farah, selalu gembira. Maka ketika dia dapat masalah, dapat musibah, dia biasa saja. Dia bahkan selalu menunjukkan kegembiraannya. Nardo biridho atau aridho bil makdur. Tapi orang-orang seperti ini derajatnya ada level kedua, yaitu derajat para zahidin atau para zuhud.
Yang ketiga yaitu wala mahabbatul ibtida'i wa hiya darajatus siddiqin. Mahabbah itu sudah pasrah dan cinta kepada Allah. Jadi orang-orang yang mahabbah itu orang-orang yang betul-betul senang terhadap ujian. Jadi bahkan kalau dapat ujian itu dia selalu gini, ya Allah besok ujian apa lagi nih pada saya. Dia senang. Dia nggak pernah mengeluh, udah hilang tuh sifat dia mengeluh, udah tidak ada. Terus sifat dia kemudian menerima takdir juga tidak ada. Dia senang lil ibtila, al mahabbah lil ibtila. Dia udah biasa. Bahkan ketika mendapat satu ujian, dia pasti akan bilang, ya Allah besok ujian pada saya apa lagi ya? Alhamdulillah ujian yang sekarang udah selesai, saya jalan. Dia akan bertanya lagi, besok apa lagi ujiannya? Saking dia itu sudah pasrah dan ridho. Bahkan yang muncul adalah mahabbah. Jadi mahabbah ini adalah derajat as-siddiqin, orang yang senantiasa membenarkan Allah. As-siddiqin itu level tertinggi. Sudah orang-orang yang senantiasa membenarkan Allah. Hafil hadis dan dalam sebuah hadis, u'budillaha ala ridha. Beribadahlah kepada Allah dengan perasaan senang. Jadi orang ibadah itu harus senang. Orang ketika sholat dipanggil sholat senang. Orang ketika datang puasa dia senang. Bahkan orang puasa itu disebut oleh Nabi lis-shaim farhatani gitu. Orang puasa itu ada dua yang menyenangkan. Farhatun indal iftar. Senang yang pertama itu ketika mereka berbuka puasa. Lalu farhatun indal liqa'illah. Yang kedua adalah senang ketika bertemu dengan Allah. Jadi di dunia dia senang ketika berbuka, bahagia, dan itu memang kenyataan. Orang puasa itu senang ketika berbuka puasa, dan bahkan waktu yang ditunggu-tunggu adalah berbuka. Dia sangat senangnya. Dan bahkan ketika waktu berbuka tiba, dia betul mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah, ternyata selama ini yang dibilang kuat sebagai manusia, ternyata malah masih butuh nasi. Manusia yang dibilang berakal, yang dibangga-banggakan sebagai orang yang mampu menciptakan banyak hal, mampu menciptakan teknologi, mampu menciptakan perangkat-perangkat canggih, ternyata masih butuh nasi, barang yang tidak berakal. Ini kan berarti menunjukkan kepada kita ternyata manusia itu lemah. Kita bayangkan kalau nasi itu diberi akal oleh Allah misalnya, lalu kemudian dia bilang saya tidak butuh manusia, tapi manusia yang butuh saya. Luar biasa itu, habis kita. Sehingga kita patut mengimani dan juga kita merasakan sesungguhnya kita ini makhluk lemah. Buktinya sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun derajat kita, setinggi apapun pangkat kita, tetap butuh nasi. Tetap butuh nasi. Yang nasi bahkan yang seolah-olah kita sepelekan sehari-hari, sepele kita. Tapi ternyata kalau kita tidak makan kita mati. Tapi kalau kita tidak punya uang, tidak punya duit, kita ya mati. Kita nggak punya kendaraan, kita nggak punya mobil juga tidak mati. Tetapi kalau tidak makan, ya kita mati. Itu adalah bagian dari bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Wahya fa illam tastati fa fis sabri ala ma takrahu khairun katsir. Fa illam tastati, maka jika kalian tidak mampu untuk bersabar dalam tiga tingkatan itu, fa fis sabri ala ma nakrahu khairun katsir. Tetapi sabarlah kita atas segala sesuatu yang tidak kita senangi. Khairun katsir, dan menganggap itu sebagai kebaikan yang banyak. Kalau kita tidak mampu mencapai ketiga sabar ini, sabar yang tadi disebut, ya cukuplah kita bersabar atas segala hal yang tidak kita sukai. Banyak dalam hidup kita ini sesuatu yang tidak kita sukai. Kita tidak suka sama orang,
kita tidak suka dengan keadaan dan kondisi kita, misalnya dalam hal tertentu kita tidak suka dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita sendiri, mungkin ada konflik dengan siapa yang kita tidak suka, matakrahu fis sabri, ya sudah, kita sabar terhadap apa yang tidak kita suka, itu sudah cukup. Sabar saja udah. Sabar terhadap apa yang tidak kita sukai dalam hidup. Dan anggaplah yang tidak kita suka itu merupakan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang banyak gitu. Karena ini memang susah ya. Sabar itu adalah seperti Nabi mengibaratkan seperti kita memegang bara api. Kal qabid al jabr. Kita memegang sabar, namanya mempraktikkan sabar itu seperti memegang bara api. Bara itu kan sesuatu yang apa ya? Dia kalau dipegang terus panas, tapi pengennya kita lepas. Gitu. Tapi ya susah, berat. Ya, tapi bahwa nilai kesabaran itu nilai derajat Allah yang nilai manusia yang tertinggi, bahkan sampai orang sabar itu pahalanya bi ghairi hisab, tanpa ada hitungan. Jadi sudah, kalau pahala kebaikan biasa itu 1 berbanding 10 balasannya, ya kesabaran berarti tidak ada bandingannya. Bi ghairi hisab. Saking bahwa itu merupakan level tertinggi dari kehidupan manusia. Seseorang ketika memiliki pangkat sabar, ya insya Allah dengan kesabaran ini justru kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang paling diridhai Allah. Jadi orang-orang sabar, orang-orang yang senantiasa menerima ridho atas kenyataan, orang-orang yang selalu menerima takdir Allah, itu adalah orang-orang yang memiliki derajat tertinggi di hadapan Allah. Dan insya Allah pahalanya bighairi hisab. Sehingga orang sabar itu kadang-kadang Allah berikan keistimewaan, bahkan tanpa dia mengetahui, tanpa ukuran yang dia inginkan, di luar ekspektasi. Mungkin orang sabar senantiasa berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan sabar ini saya diberikan sesuatu yang terbaik. Doa yang diinginkan itu bahkan mungkin melampaui batas. Jadi apa yang Allah berikan pahala kepada orang sabar melewati ekspektasi yang kita bayangkan. Nah, sudah itu aja, itu rumusnya. Walaupun berat, karena memang berat. Sehingga sabar itu paling tidak kalau tidak mampu falam tastati fa fis sabri alamat taqra khairun katsir. Maka kita harus mampu untuk bersabar atas sesuatu yang tidak kita sukai. Itu sudah cukup. Lalu anggaplah yang tidak kita sukai itu menjadi sesuatu yang baik. Oke, saya kira ada pertanyaan biar kita bisa lebih interaktif. Atau ada yang tidak, ini juga apa? Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah dengar moderator sudah bilang kayak sekarang mau tarawih, misal alhamdulillah kita menjalankan sholat tarawih yang bisa, tapi kan tarawihnya belum. Ada yang bilang insya Allah melakukan sholat itu kan artinya kan orang yang belum pasti kan. Ya apa itu? Berarti itu kan berarti tidak betul-betul sesuatu yang belum pasti. Ya, tetapi kalau alangkah baiknya seringkali kita ini menggunakan kalimat-kalimat Allah, mencatut kata-kata Allah untuk sesuatu yang sudah pasti. Ya, saya sendiri berpendapat ya kalau udah pasti tarawihnya sebentar lagi, nanti jam kita maghrib atau misalnya kita menjelang tarawih setelah isya kita umumkan nanti insya Allah akan tarawih dengan imam si A, kultum si B. Sebetulnya nggak usah insya Allah lagi. Kenapa? Karena sudah pasti tarawih itu sudah akan dilaksanakan. Sehingga kita kadang-kadang begitu. Kita seringkali salah kaprah dalam mengucapkan insya Allah. Nanti datang ya, insya Allah saya datang nanti. Itu sebetulnya hal-hal yang seharian tapi salah kaprah. Jadi kita mencatut nama Allah dalam setiap padahal sesungguhnya itu kadang-kadang kita juga tidak yakin. Kita tidak yakin lah. Tapi sudah mencatut nama Allah. Padahal sesungguhnya kalau kita yakin ya sudah, jangan insya Allah saya datang.
Ketika nanti tidak datang ya sudah, itu menjadi takdir Allah, kan begitu maksudnya. Sehingga Allah tidak dicatut di awal. Allah tidak dicatut di awal, seolah Allah terlibat di dalam keinginan kita, nafsu kita. Padahal kita bilang insya Allah, bisa jadi kita tidak yakin, nah saya nggak datang. Atau mungkin karena kita nggak enak sama orang yang kita undang, sama orang yang ngundang kita itu, lalu kita bilang insya Allah. Padahal sesungguhnya hati kita tidak mau datang atau tidak akan datang. Sehingga Allah catut di situ nama Allah. Tetapi kalau mau datang, langsung aja bilang saya datang. Bukan berarti kemudian saya datang itu kemudian kalau tidak datang kita mengingkari janji, tidak. Tapi takdir Allah lah yang menentukan. Karena insya Allah itu adalah sesuatu yang itu nggak usah diajarin lah istilahnya. Saya pasti datang. Tapi kalau misalnya besok saya mati, bagaimana? Kita tidak pernah tahu. Alangkah bahayanya kita kayak bilang insya Allah nanti saya datang, terus tiba-tiba mati. Allah sudah dicatat di awal. Padahal kalau saya bilang saya datang, tapi ya terserah Allah. Kalau saya ada umur, kalau saya sehat, saya datang. Itu dalam hati kita gitu. Tapi terserah Allah. Kalau Allah menentukan saya datang, saya datang. Kalau tidak, ya tidak datang. Sehingga untuk hal-hal yang sudah pasti, ya baiknya jangan insya Allah. Kita pasti datang ada suatu kegiatan, atau kegiatan itu sudah di depan mata kita. Tadi kayak taraweh. Orang ketika bilang insya Allah, pas tarawehnya tinggal hanya 3 menit lagi misalnya, kita ngomongkan insya Allah nanti kita akan melaksanakan taraweh dengan imam si A, al-Quran kultum si B. Bahwa orang udah mencatat nama Allah kan, padahal taraweh sudah tinggal 3 menit lagi. Gitu. Sebaiknya tidak bilang, karena untuk keimanan itu kita belajar untuk meyakini suatu keimanan kepada Allah. Dengan yakin bahwa yang akan terjadi itu sudah sebentar lagi, dan kita tinggal tawakal kepada Allah, ya sudah. Sehingga ketika Ibnu Mas'ud bilang begitu, bahkan Ibnu Mas'ud bilang begitu kan, kita tidak boleh bilang apa, kita harus saya beriman kepada Allah dan insya Allah masuk surga. Itu bahkan kata Ibnu Mas'ud tidak boleh bilang seperti itu. Jangan menyatakan bahwa kita langsung menyatakan beriman kepada Allah, tapi harus bilang insya Allah kita masuk surga. Karena ada embel-embel itu kepada para sahabat menegur Ibnu Mas'ud untuk ya sahib Rasulullah, jangan kau itu kemudian mengembel-embelkan iman dengan hal yang lain. Kalau insya Allah masuk surga ya itu boleh, tapi kalau beriman kepada Allah jangan kau anggap ketika kita bilang beriman kepada Allah kita sudah pasti menjadi ahli surga, ya belum tentu. Boleh masuk surganya insya Allah, tetapi imannya tidak boleh pakai insya Allah. Ini karena iman itu sesuatu yang pasti. Iman itu dengan Islam itu kan sama, itu rukun pertamanya. Yang pertama rukun iman, yang pertama iman kepada Allah ya. Terus yang kedua rukun Islam itu syahadat, artinya bersaksi kepada Allah. Sehingga dua-duanya sama. Yang berbeda itu di bagian kedua tuh kepada Allah. Rukun Islam adalah syahadat pada Allah. Yang keduanya adalah yang Islam adalah sholat. Jadi beda itu. Sehingga gini, ketika orang yang tidak sholat, dia masih iman apa enggak? Masih iman. Karena iman yang pertama adalah rukun iman, pertama iman kepada Allah. Yang kedua rukun Islam adalah antasyhada alla ilaha illallah, bersaksi bahwa Allah dan Muhammad adalah, bahwa Allah dan Tuhan dan Muhammad adalah Tuhannya. Sehingga yang kedua sholat ini sudah lepas nih, imannya sudah ada. Nah, Islam itu adalah sholat, zakat, puasa. Sehingga ketika kita bilang orang kalau tidak sholat masih iman enggak? Masih iman. Orang yang tidak zakat masih iman apa enggak? Masih iman. Orang tidak puasa masih iman apa enggak? Masih iman. Jadi gitu, ini ya cara melogikannya. Jadi sehingga kita tidak mudah juga mengkafirkan orang. Tidak mudah juga kemudian menganggap orang itu fasik berlebihan. Sudahlah, itu menjadi bagiannya. Masih bersyukur mereka masih beriman kepada Allah. Maka ayat Al-Quran yang seringkali diungkapkan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Termasuk puasa juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam.
Kenapa? Karena iman itu mendorong kita untuk melakukan hal yang sifatnya ritual. Jadi begitu. Sehingga mungkin wajar ketika orang beriman itu semangatnya lebih tinggi. Dulu ketika orang-orang Iran Persia itu menyembah api, agamanya Watsani ya, menyembah api itu ketika mereka beriman kepada Allah, mereka ramai-ramai menyiram api agar mati. Kenapa? Karena saking semangatnya api itu bukan Tuhan. Tapi ketika lama-lama ketika sudah sholat, sudah api itu kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat tuh. Api dimanfaatkan untuk membuat memasak, api dimanfaatkan. Padahal ketika mereka penyembah api itu, ketika benar-benar menganggap atau beriman, mereka sudah mulai menghabiskan energi mereka, semangat mereka untuk mematikan api. Jadi gitu cara Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menentukan kalimat la insyaallah. Jadi kita juga tidak mudah pada akhirnya, jangan kita merasa bahwa kita barik Islami gitu. Dengan mencatat insyaallah kita sudah merasa barik Islami, ya tidak begitu. Kita yakinkan bahwa sesuatu yang sudah pasti terjadi, ya sudah, tidak usah insyaallah. Kita tawakal kepada Allah. Saya datang. Tarawihnya mau sebentar lagi, ya langsung ngomong aja. Nanti akan ada tarawih jam sekian, ya si anu, kulturnya si anu. Jadi ini kita menghindari mencatat nama Allah untuk hal yang sudah pasti. Ya, dalam ketauhidan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak boleh. Ya. Walaupun kita kadang-kadang ya barokahnya Islam ya kita sudah terbiasa. Kalimat insyaallah itu menjadi sudah terbiasa dalam hal keseharian kita. Bahkan jadi main-main. Kadang-kadang itu yang sering jadi main-main. Insyaallah. Itu main-main sebetulnya. Datangnya enggak, dia tidak yakin dan bahkan mungkin tidak mau datang. Tapi dia ragu-ragu. Insyaallah itu maksudnya apa? Kan jika Allah menghendaki bahasa. Artinya ya sudah, kalau jika Allah menghendaki ya tidak usah diucapkan. Kalau Allah tidak menghendaki ya pasti besok akan terjadi banjir, besok akan terjadi hujan segala macam. Ya sudah. Jadi insyaallah itu harus untuk hal-hal yang tidak pasti. Nah, sudah pasti aja. Sehingga tidak ada kata-kata itu muncul untuk hal-hal yang keseharian yang seolah-olah Allah catut, tapi sesungguhnya kita tidak seperti itu. Hati kita tidak yang dimaksud, tetapi kita sudah menggunakan nama Allah duluan. Sehingga jangan-jangan Allah tidak ridho kepada kita, maka yang kita inginkan tidak terjadi. Kan nggak mungkin ada orang yang mau misalnya ketemu janda muda misalnya, tiba-tiba insyaallah saya ketemu. Kan nggak begitu kan? Itu kan hal yang sifatnya seperti itu, bahkan tidak dipakai, dipergunakan. Sehingga orang tidak mudah mencatat nama Allah dalam hal-hal yang sifatnya sudah pasti. Jadi kita belajar tauhid di sini, belajar iman di sini. Orang yang sudah beriman kepada Allah, sudah yakin dan pasrah. Apapun yang terjadi semua kehendak Allah, dan Allah itu ya maha membolak-balikan keadaan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa segala sesuatu. Ya terserah Allah mau ngapain. Kita tinggal jalani kehidupan, jalani apa yang sesuai dengan sekadar Allah. Itu adalah konteks iman yang paling benar. As-siddiqin di situ. Karena as-siddiqin itu adalah orang yang benar-benar ridho terhadap keputusan Allah yang baik dan yang buruk. Sehingga udah nyantai hidupnya. Saya kira begitu. Ya. Tentang waktu yang panjang. Nah kita kan nggak tahu jenyum nadi kita itu hanya sekitar sampai 5 detik. Kalau ada sesuatu collab gitu kan. Nah sesuatu kan kita nggak tahu. Tapi kalau seketika telepon sedang teleponan, kamu sini ya. Nah, mungkin iya saya segera berangkat. Itu nggak perlu, mungkin itu yang dimaksud. Tidak perlu insyaallah. Tapi kalau maksud ini mungkin saya salah, saya cuma penegasan. Tapi kalau tiada tenggat waktu, saya pikir kita nggak tahu 5 menit ke depan ini hidup kita gimana Ustaz?
Ya. Al-Quran bilang begini ya, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan kerugian. Itu kapan? Sekarang apa dulu? Sekarang. Kita lihat kalau dalam konteks waktu, ya sekarang bicaranya. Allah sudah bilang begitu, innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu dalam keadaan kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Wa amilus sholihat, dan mereka yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka yang menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Artinya kalau Allah sudah membilang demi waktu, sehingga waktu itu menjadi penting. Innal insana lafi khusrin, semua orang itu berada dalam kerugian. Kecuali, jadi kita kalau konteks waktu, ya sudah, iman, kemudian sabar, saling menasihati dalam kebaikan, amal soleh, itu sesuatu yang pasti. Pasti kan? Kita kalau mau bilang untuk buat kebaikan, pasti apa enggak? Masa kita besok saya mau sedekah, insya Allah saya besok mau sedekah, apa begitu? Kan enggak. Saya besok mau sedekah. Karena suatu kebaikan yang pasti. Jangan sampai kita rugi, gitu loh. Waktu itu sudah disumpah oleh Allah menggunakan kata-kata itu. Sehingga kalau kita bilang saya mau pergi ke masjid, insya Allah saya pergi ke masjid. Pasti enggak? Sesuatu yang baik harus kita yakini itu pasti. Masalah nanti kita ada hujan, kita kemudian sakit, itu urusan Allah, gitu. Nah sekarang gini, makanya kita kadang-kadang membedakan insya Allah sekarang itu dalam tradisi atau adat atau dalam tradisi syariah. Kalau adzan Ahlussunnah wal Jamaah menurut sesuai yang saya yakini, yang saya baca, itu memang betul. Kadang-kadang kita melibatkan Allah dalam banyak hal, padahal itu tidak pasti. Padahal itu sudah pasti, bukan tidak sudah pasti. Kita diundang oleh teman-teman kita yang dekat, akan ada undangan, terus saya baca undangannya. Terus ditanya, gimana datang nggak? Insya Allah saya datang. Padahal kita udah yakin saya mau datang nih. Asalnya 2 hari kemudian. Ya sudah, kami bilang aja saya datang. Sehingga dengan saya datang, kita akan menunjukkan kita akan datang dalam hal kebaikan. Sebab diundang pernikahan itu adalah hal yang baik. Dan kita datang kepada undangan itu adalah ibadah, amal soleh. Nah gitu. Ketika kita meyakini itu, ya insya Allah. Artinya insya Allah itu ya terserah Allah, gitu loh. Ya nanti Allah memberikan pada saya sehat, ya saya jalan. Nanti ketika terjadi gempa, terjadi hujan segala macam tidak jadi, itu juga karena Allah. Jadi kita sudah dengan mengatakan saya datang, lalu tawakal, terserah Allah nanti bagaimana. Kecuali untuk suatu hal yang tidak pasti. Tidak pasti itu dalam artian ya insya Allah nanti kita masuk surga, insya Allah. Jadi masih dalam sesuatu yang tidak pasti. Insya Allah kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu kan bahasa-bahasa yang insya Allah yang untuk hal-hal yang ya bagi kita ya belum pastilah. Masuk surga, lalu kemudian mendapat syafaat. Walaupun yakin kita akan dapat para syafaat, tetapi ya siapa tahu. Karena gini, orang baik itu tidak selamanya nanti akan baik. Orang buruk juga tidak akan selamanya akan buruk. Kan begitu. Bisa jadi orang baik yang tadinya baik jadi tiba-tiba kemudian atas takdir Allah menjadi buruk. Atau sebaliknya, orang yang kita anggap buruk, orang yang nakal, orang yang segala macam banyak maksiat, tiba-tiba kok di akhir hidupnya jadi baik, menjadi taubat. Itu kan semua kehendak Allah. Sehingga iman kita itu dijaga oleh tauhid, oleh keyakinan yang betul bahwa apa yang terjadi adalah kehendak Allah. Manusia itu boleh berencana, boleh punya pikiran, tapi yang memutuskan semua keadaan dan kondisi itu adalah Allah. Kita hanya makhluk lemah yang ya hanya bisa berharap. Ini jangan kita kemudian merasa ada yang salah dan yang benar, karena memang manusia itu selalu begitu ya, selalu pasti ada konflik. Karena memang sifatnya yakhisimun. Manusia itu kan yakhisimun, selalu berkonflik. Yang benar pengen menemukan kebenaran yang lain, yang salah pengen peroleh kebenaran yang lain. Selalu seperti itu. Nah, tapi anggaplah ini menjadi pembelajaran untuk kita bahwa
Coba kita angan-angan, kita bayangkan. Kadang-kadang kita membayangkan insya Allah ya betul ya bahwa kita melibatkan Allah. Tapi sesungguhnya kalau bilang ya saya datang dengan keyakinan dan dengan bukan keyakinan dengan keriduan kita kepada Allah, sehingga pokoknya nanti apapun yang terjadi ya Allah yang ngatur, jangan kita yang ngatur. Padahal kita bilang pokoknya Anda harus datang, ini penting sekali acaranya. Ya Anda jangan begitu, nanti kalau Allah berkata lain bagaimana gitu. Kita sudah yakin datang, atau insya Allah datang, ternyata Allah menghendaki lain. Nah, lalu bagaimana kalau gitu? Kita di awal sudah bilang insya Allah, ternyata gagal. Ternyata Allah menentukan lain. Atau misalnya ketika kita yakin bahwa besok acaranya, atau bahkan tadi yang dekat sekali kayak taraweh yang dekat sekali, kita sudah bilang insya Allah, berarti itu sudah terjadi. Nah, bagaimana itu dengan melibatkan Allah di situ? Jadi seolah-olah begini, kalau kita bisa bilang insya Allah untuk sesuatu yang pasti, seolah-olah kita ini tidak percaya kepada Allah. Jangan-jangan Allah jangan-jangan itu loh. Itu kira-kira begitu dalam tradisi tauhid di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama dibahas itu di beberapa perdebatan itu di Mizan Al-Kubro itu ada itu kitab Asy'arani itu di banyak kalimat-kalimat seperti itu dia membicarakan tentang masalah insyaallah kemudian iman kepada Allah gitu. Nah, lumayan cukup jelimet juga. Iya. Iya gimana? Assalamualaikum. Lalu memahami surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24 itu bagaimana? Yang mana tuh? Nah, itu kan di situ dijelaskan dan jangan sekali-kali engkau mengatakan pada sesuatu aku pasti melakukan itu besok hari. Nah, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat dengannya daripada ini. Artinya memahami ini dengan yang tadi itu kayaknya insya Allah yang mungkin ini bicara tentang tauhid ya, maksudnya mencatat nama Allah itu ya jangan sembarangan gitu ya maksudnya. Nah ini memahami ini gimana nih? Karena kan di sini jelas kan jangan kok mengatakan pada suatu pasti melakukan itu. Sementara kita diajari seperti itu nah kita belum penjelasannya mungkin dong gitu. Mungkin gini, konteks alam Quran itu adalah konteksnya mungkin terkait dengan peristiwa tertentu ya. Biasanya ada peristiwa historis yang mengikutinya, walaupun sesungguhnya kita bisa mengambil pelajaran. Karena dalam konteks Al-Quran itu ketika kita mengambil sebuah ayat, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususil makna, kan begitu. Ibrah itu bisa diambil dari keumuman makna bukan dari kekhususan lafaz. Tapi kita sebetulnya gini, tidak akan mungkin ada yang bertentangan antara kenyataan riwayat dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Jadi mungkin konteks Al-Quran itu insya Allah pasti itu sesuatu yang tidak pasti kan, bukan sudah pasti kan. Itu yang dikatakan Al-Quran tadi kan terjemahnya sesuatu yang tidak pasti, itu maksudnya. Tetapi untuk sesuatu yang pasti itu tidak perlu pakai insya Allah gitu. Jangan sampai insya Allah itu menjadi kata-kata keseharian yang seolah-olah itu tidak ada maknanya, kan begitu. Pokoknya intinya gitu, insya Allah itu untuk sesuatu yang tidak pasti itu nggak boleh dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi untuk sesuatu yang belum pasti ya boleh. Belum pasti itu ya kan konteksnya lama. Kayak tadi saya contohkan, insya Allah kita masuk surga. Konteksnya nanti kita nggak pernah tahu. Insya Allah nanti kita mudah-mudahan mendapat syafaat dia milik kiamat. Gitu. Tapi kalau iman kan nggak boleh insya Allah. Bagaimana kalau kita insya Allah saya beriman kepada Allah? Nah, padahal ketika Ibn Abbas bilang saya beriman kepada Allah, jangan berkata begitu kata Ibn Abbas. Kalau engkau bilang langsung menyatakan saya beriman kepada Allah, seolah-olah engkau ini sudah menjadi ahli surga. Nah, Ibn Abbas itu nggak mau. Bahasanya Ibn Abbas, insya Allah saya beriman kepada Allah. Itu Ibn Mas'ud bilang begitu kan di riwayat itu. Saya lebih suka menyatakan insya Allah saya beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dengan demikian menyatakan bahwa saya bukan ahli surga. Saking dia baiknya, saking dia takutnya. Tapi ditegur oleh para sahabat.
Nah, Ibnu Mas'ud, ya nggak boleh begitu. Kalau iman iman aja, nggak usah dia pakai embel-embel yang lain. Sehingga sesuatu yang pasti itu Anda nggak boleh bilang insya Allah. Lalu nangis udah apa? Ibnu Mas'ud nangis. Dari kemudian dia bilang, ketika dia berpikir lalu bilang sodaqna, kalian benar. Sehingga gitu. Untuk sesuatu yang pasti tidak boleh bilang insya Allah, termasuk iman kepada Allah. Tapi sesuatu yang tidak pasti itu apa? Kita jadi al jannah apa enggak ya? Insya Allah jadi al jannah. Kita nanti dapat syafaat ya? Insya Allah kita dapat syafaat. Kayak tadi juga bilangnya adalah untuk sesuatu yang tidak pasti. Yang tidak pasti jangan bilang, harus bilang insya Allah. Untuk sesuatu yang tidak pasti harus bilang insya Allah. Kan ayatnya begitu bicaranya. Konteksnya begitu. Walaupun dalam keseharian kita lebih berpikir gini lah, pokoknya gampang gitu aja. Untuk sesuatu yang tidak pasti kita boleh bilang insya Allah. Tapi untuk sesuatu yang pasti ya kita tidak boleh bilang insya Allah. Kenapa? Karena seolah-olah nanti menjatuhkan nama Allah. Kalau kita tidak, kita sendiri justru yang tadi ada bahasa-bahasa yang sebetulnya kita nggak mau datang. Atau kita berpikir, saya ada acara kayaknya di sana, tapi karena gak enak sama orang lain yang mengundang kita bilang, insya Allah ya saya datang. Itu yang dimaksud. Yang terjadi adalah banyak seperti itu. Kita menjatuhkan nama Allah, tapi sebetulnya kita tidak akan datang. Atau sebetulnya kita malas. Jadi gitu. Ada kondisi-kondisi yang dimana kita itu menjatuhkan nama Allah agar orang tuh yakin. Itu maksudnya. Sehingga itu mempermainkan mencatut nama Allah agar orang itu percaya. Dengan basa-basi, dengan bahasa insya Allah orang itu percaya, oh ya ada atak kayaknya dia gitu. Padahal itu dipermainkan oleh kita. Sehingga untuk sesuatu yang pasti, ya saya datang. Tapi kadang udah kebiasaan menjadi adat, ya tradisi di masyarakat kita, udah biasa maksudnya. Ya. Itu mungkin nggak boleh. Ya nggak boleh kan? Ya. Itu saya bisa pahami. Kalau itu tadi kita berjanji masalah hubungan muamalahnya, ini kan yang kalau tadi Ustaz bilang bahwa sudah niat tidak pergi bilang insya Allah, saya setuju itu. Iya betul. Itu nggak perlu. Tapi saya berniat mau pergi, niat pergi tapi itu tadi saya tidak tahu apa yang terjadi besok. Karena di ayat 23 kafi itu janganlah kamu berjanji pasti itu sesuatu yang besok ada besok paginya kan. Nah, ada makanya saya tadi tanya Ustaz, ada dan waktu. Nah, kalau ada dan waktu, saya pikir kita nggak tahu hidup apa enggak besok. Itu saya maksud tadi. Denyut nadi kita itu nggak sampai 5 menit kalau kita mama kena serangan jantung gitu atau kena stun listrik nggak mampu kita 5 menit itu nggak tahan gitu. Maksud saya itu tadi, kalau untuk ibadah, saya mau zakat, saya insya Allah zakat itu saya nggak pernah juga kalau itu kan sesuatu yang sudah harus kita lakukan. Tapi dalam hubungan muamalah, saya pikir ada waktu Pak, karena di aturan ayat kaki 23 itu juga tadi Pak ulang, saya lihat ayat 22-nya bicara tentang jumlah orang dan anjing segala macam, kayaknya ada waktu. Menurut saya sih mungkin salah maaf. Iya betul. Jadi gini aja lah gampangnya. Niatkan insya Allah kita itu untuk tabaruk. Tabaruk itu artinya kita memperoleh barokah dari Allah. Jangan niatkan insya Allah untuk ta'lik, untuk menggantung. Nah, dalam keseharian kita, dalam adat kita kebanyakan menggantung. Itu yang dimaksud. Sehingga kalau kita niatkan tabaruk, artinya mudah-mudahan ini adalah bagian dari dia waktu sesuai dengan waktu kita tabaruk kepada Allah, kita mencari barokah Allah. Mudah-mudahan insya Allah yang saya katakan itu berniat saya yang baik itu menjadi mencari barokah Allah. Jangan sampai ta'lik itu digantung. Jadi bahasa kalau misalnya, insya Allah saya datang kan, tapi hati kita datang apa enggak ya? Nah itu yang dimaksud. Itu namanya ta'lik, digantung. Jadi niatkan kita itu insya Allah untuk tabaruk. Kalaupun kita memang terbiasa insya Allah untuk hal-hal yang tidak pasti tadi, tapi keseharian ya niatkan tabaruk, niatkan untuk mencari barokah Allah, gitu aja. Tapi jangan niatkan untuk ditaklik, digantung.
Jangan sampai, tapi kita kadang mencampur itu kan, mencampur antara tabaruk dan taklik. Sesungguhnya kita menggantung itu, misalnya, yang sudah datang, ini gantung sebetulnya itu. Datang apa enggak ya? Kayaknya susah nih. Jadi itulah yang enggak. Tapi kalau niatkan tadi, misalnya, insya Allah saya nanti datang ke masjid, niatkan tabaruk dengan kata-kata insya Allah itu kita mencari barokah Allah. Mudah-mudahan sampai waktu kita ini pada hari haknya itu kita senantiasa diberikan barokah Allah. Kebaikannya di situ, niat baiknya di situ, sehingga itu menjadi hal-hal yang baik. Saya lebih suka pakai kata-kata mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan dibanding mencatat nama Allah ya. Ya itu juga boleh. Ya. Tapi saking terbiasanya, Ya. Ini kan kita ke bawah ke air selevel Pak, yang kita tadinya rata-rata air, begitu ada penjelasan tadi, dalam nih. Saya biasanya gitu, mudah-mudahan bisa. Ya. Kemana nanti? Islami kalau gitu. Itu. Ya tak. Kalau gini, sahur datang. Ya tapi untuk tabaruk ya. Saya kira yang paling enak ya tabaruk itu. Tabaruk kita niatkan tabaruk kepada Allah. Jadi insya Allahnya tabaruk. Jadi tradisi sih Pak. Artinya gini. Tadi penjelasan tadi kan murni tauhid dan dalam. Nah itu diturunkan oleh kita sendiri jadi tradisi gitu loh. Itu yang saya lihat. Wah yang benar juga gitu. Jadi kata-kata yang sakti itu sebenarnya sakti Pak. Bahkan Quran ini lagi sakti banget gitu. Jangan kalau kita lihat dari story-nya deh, kenapa ayat ini turun kan ya Rasulullah bilang, nanti besok jawabannya gitu kan, ditunda sampai sekian hari sampai pusing kan. Artinya apa ya? Sebenarnya itu kata-kata yang memang kunci gitu, kuncian gitu. Cuma memang kita direndahkan sendiri gitu dengan jadi tradisi kalau nggak datang gantung. Ya bahkan sekarang ya saking terbiasanya kan orang umat non muslim juga bilang begitu ya. Non muslim juga bilang begitu kalau misalnya kita ngobrol insyaallah gitu. Jadi karena udah jadi kata-kata biasa, bukan lagi milik umat Islam. Nah, itu yang saya maksud. Ya pokoknya intinya gini aja, mudah-mudahan kalaupun kita sudah terbiasa itu niatkan untuk tabaruk. Insyaallah niatkan untuk tabaruk artinya kita mencari barokah. Karena kata-kata itu juga mencatat nama Allah. Mudah-mudahan ucapan kita itu mabruk gitu, menyebar barokah kepada Allah. Tapi jangan taklik ya, jangan menggantung. Kan kadang-kadang kita seperti itu. Ya, kita sendiri sadar atau tidak sadar kadang-kadang menggantungkan sesuatu dengan insya Allah ya. Tapi menggantung sebetulnya itu jangan sampai seperti itu. Sehingga yang paling baik adalah tabaruk. Kita pasti datang dengan mengatakan insya Allah. Tapi tujuannya niatnya adalah tabaruk. Untuk tabarukan lillah. Kita mencari barokah Allah dengan kata-kata insya Allah, artinya mudah-mudahan Allah beri barokah dengan niat saya ini untuk datang ke acara tersebut. Niat sampai ya sudah, berarti itu takdir Allah. Tabaruk, tapi tidak ditaklik kan, tidak digantung gitu. Kita nyari tabaruk aja. Nah, lihatnya enggak? Itu ya baca. Karena di beberapa tausiah dijelaskan itu gini Pak. Misalnya kenapa kita harus mendengarkan insyaallah karena tadi detik atau 5 menit kita tahu. Jadi lebih sebenarnya insyaallah itu preventif kepada yang ngomong gitu. Aku kagak nyampe gitu. Kalau yang dijelaskan tadi kan ini sakti nih gitu. Insyaallah yang ini ya untuk sesuatu yang benar-benar kita blank kita baru bilang insyaallah gitu. Nah karena dijelaskan di beberapa yang saya pernah saya dengar tuh gitu ya, kamu kan nggak tahu 10 menit lagi masih ada apa enggak gitu, hanya bisa insyaallah. Jadi akhirnya begitu Pak gitu, insyaallah ini kembali lagi ke manusia lagi. Saya tadi kembali lagi gini kan. Sesungguhnya antara ucapan dan perbuatan gitu ya, dan hati itu harus sejalan gitu kan.
yang disebutkan tadi bahwa apabila kamu besok yakin akan datang, gitu kan, maka ucapkanlah diiringilah dengan kalimat insya Allah kan gitu kan. Sebenarnya dalam hati kita tuh tidak akan menipu gitu. Nah, itu sebenarnya. Iya. Ya benar. Gitu, kan? Jadi janganlah membuat kata-kata insya Allah itu untuk menipu. Karena antara hati gitu kan, niat gitu kan, niat ucapan dan perbuatan itu sejalan. Itu aja. Ya soalnya begini, banyak kenyataan-kenyataan yang misalnya kita ditagih utang, misalnya punya utang. Insya Allah minggu depan ya. Nah ternyata minggu depannya nggak bayar, gitu kan? Ini kan soalnya sini kita sudah mencatat nama Allah, soalnya itu berjanji kan? Nah janji kan, saya bayar hutang minggu depan. Dia orang yang punya utang dihitung. Sekarang ada Selasa, berarti Selasa depan. Ternyata Selasa depan nggak bayar dia. Nah Allahnya mau dikemanain? Itu maksudnya loh. Kan kamu sudah menyatakan Insya Allah, artinya sudah mencatat nama Allah kan? Seolah-olah begitu. Tapi ternyata tidak bayar utang itu. Karena itu kan menjadi secara tauhid, secara akidah itu sudah ternodai lah. Itu maksudnya. Sehingga ulama-ulama Ahlussunnah untuk hal seperti itu memang diperhatikan. Sehingga tadi jangan taklid. Ya dengan keseharian, bukan sesuatu yang pasti. Kalau kita bayar hutang minggu depan, ya saja insya Allah minggu depan saya bayar. Itu artinya kita berupaya sekuat mungkin, sebisa mungkin. Kalau kita sudah bilang minggu depan dibayar, ya harus bayar. Jangan bilang insya Allah. Nanti kalau tidak dibayar, maka insya Allah kecewa itu. Kamu udah bilang udah nyatet nama saya, bayarnya kagak. Gitu loh maksudnya. Jangan sampai Allah tidak ridho karena hanya gara-gara bilang seperti itu. Maka ya untuk keseharian tadi kayak misalnya tadi sholat, saya taraweh, nggak tahu besok apa nanti kemudian mati apa enggak, ya insya Allah niatan untuk tabaruk. Niatan untuk mencari barokah saja, tapi jangan taklid gitu, jangan digantung. Saya kira demikian ya, itu menjadi menarik. Gitu. Tapi ya tadi pada akhirnya banyak kasus di masyarakat yang kemudian ya tadi kembali kepada diri kita sendiri. Tapi kita hati-hati juga, jangan sembarangan dengan mengucapkan ini karena untuk lebih menguatkan dan kemudian memantapkan keimanan ya harus terbiasa dengan menerima takdir Allah. Dengan kemudian kita sesuai dengan rencana Allah, skenario Allah. Itu bukan rencana dengan sesuai dengan skenario kita sendiri, tapi jadikanlah skenario Allah, rencana Allah itu menjadi suatu hal yang baik. Yang kalaupun tidak terjadi atau mungkin tidak sesuai dengan kita inginkan, kita sabar. Artinya begitu aja. Itu ya jadi manusia muslim seperti itu. Orang-orang mukmin seperti itu. Ya keseharian dipenuhi dengan mencari barokah Allah, dipenuhi dengan rasa suka atas apa yang Allah rencanakan, dan dia menerima apapun yang menjadi keputusan Allah, baik maupun buruk. Agar demikian. Oh ya, Mas Ada. Terkadang kita sabar kita menjadi tipis Pak, atau gimana itu. Kadang suatu saat pada saat kita kena musibah, kita bilang kanan kita, insya Allah Allah akan menolong kita. Tapi ketika pertolongan itu nggak ada juga Pak, sehingga anak mungkin keluarga kita kan mana pertolongan Allah karena dia akan menghujat dengan gimana. Nah mungkin tingkat sabar kita kadang-kadang juga teruji juga. Bagaimana dengan cara menyikapi supaya keimanan kita, sabar kita itu takdir loh. Gimana? Ya itu makanya iman yang tertinggi itu adalah antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu aja iman yang tertinggi. Jadi sehingga orang ketika sudah mencapai rasa iman, dia akan menerima, dia akan senang terhadap keputusan Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi dia tidak akan bicara lagi, saya sudah sabar dengan keputusan Allah. Ya sudah, tidak ada itu lagi, bahasa itu sudah tidak ada. Ketika sudah mendapatkan sesuatu hal yang Allah takdirkan jadi sesuatu yang buruk, yang tidak kita sukai, kita terima, lalu kita bilang, ya Allah ini adalah terbaik bagi saya, yang Allah berikan untuk saya. Sehingga tidak ada lagi keputusan Allah gitu. Ya sudah, pasrah saja, pasrah, tawakal. Kalau memang ada keputusan Allah, ya Allah saya ridho. Gitu. Jadi tidak lagi bicara sabar, karena sudah ada sabar di situ. Gitu. Dan kita tidak boleh bicara seperti itu ya, bahwa sesungguhnya kita tidak tahu, mungkin apa yang dalam pikiran kita itu menerima duit itu adalah baik, belum tentu dalam pandangan Allah itu baik. Kita tidak tahu. Yang penting kita berharap ridha Allah.
Karena kadang-kadang kita begitu, kita doa pun kadang-kadang begitu. Doa yang kita panjatkan itu kan kebanyakan nafsu dan keinginan kita, bukan karena kita ini pasrah dan terserah mau Allah apakan. Ya kan kita kebanyakan begitu. Kalau kita doakan Allahumma nas'aluka imanan kamilan, ya kan banyak permintaannya itu. Sampai wa ya kan sadiqan, wa sampai apa namanya wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Itu kan banyak permintaannya tuh. Ini kayak maksudnya gini. Allah tahu lah apa yang kita inginkan. Allah Maha tahu apa yang kita harapkan. Tetapi bahwa sesungguhnya kita tidak akan menerima doa yang kita maksud sesuai dengan nafsu kita. Tapi Allah akan pilihkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Nah, itu kita yakin. Nanti bahaya kalau kita doanya ingin dengan nafsu kita. Gitu. Karena doa kita macam-macam. Banyak sekali keinginan. Bahkan keinginan tidak satu, banyak keinginan. Makanya doa yang paling simpel tuh ya sudah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah pokoknya di dunia hasanah. Mau hasanah itu apa judulnya, pokoknya hasanah aja. Wa fil akhirati hasanah, di akhir juga nanti kita hasanah wa qina adzabannar. Ya sudah. Itu kan doa apa namanya? Sabu jagat ya. Itu mustajab itu. Sampai Nabi mendoakan begitu. Sudah enggak ada permintaan yang lain kan. Pokoknya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah itu. Nah, hampir semua doa di penghujung doa-doa kita yang Allahumma nas'aluka wa segala macam itu ditutup oleh Rabbana atina fid dunya. Sebenarnya udah cukup kan? Udah cukup, semua yang baik Allah tahu apa yang baik. Allah akan pilihkan kepada kita yang terbaik, bukan atas keinginan nafsu kita. Ya kadang-kadang begini Pak, kita doa. Setelah kita lagi waktu masih muda kita doa jodohnya. Ya Allah, dekatkanlah saya kepada si Sri misalnya. Mudah-mudahan Sri itu dekat saya. Ternyata si Sri doa di sana kan. Ya Allah, jauhkanlah saya dari si Anu. Kan bisa jadi begitu. Sehingga doanya tidak nyambung kan. Nggak nyambung. Jadi Allah akan pilihkan yang terbaik untuk si ini, dan si Sri juga Allah akan pilih yang terbaik. Jadi ini yang terjadi adalah doa itu tidak sesuai dengan nafsu yang kita inginkan. Nah, jangan sampai nanti malaikat marah gitu. Ketika ya Allah berilah saya uang, kata malaikat, saya nggak butuh uang, ngapain? Orang lain juga nggak butuh uang, ngapain? Kalau Anda bilangnya butuh kesejahteraan, maka akan saya sampaikan kepada Allah, akan saya kasih. Tapi kalau uang, saya juga nggak butuh uang, ngapain? Saya juga hidup kata malaikat, tapi saya nggak butuh duit. Gitu loh misalnya. Jadi ada doa-doa yang diucapkan tapi dengan sesuai nafsu kita. Kebanyakan kan begitu. Sehingga Allah tidak akan memberikan mengabulkan doa-doa yang sesuai nafsu kita. Tapi Allah akan mengabulkan doa-doa yang sesuai dengan kehendak Allah yang baik untuk kita. Sehingga ya orang beriman ya pasrah saja. Karena pasti ada kebaikan-kebaikan di setiap musibah yang kita peroleh kalau kita sabar. Itu pasti itu. Dan musibah ini tapi kita sabar. Pasti ada kebaikan yang tidak pernah kita duga. Makanya kita nggak usah, ya mungkin kita kecewa terhadap banyak hal, tapi sesungguhnya kekecewaan yang kita punya itu adalah hakikatnya adalah Allah yang sudah mentakdirkan. Yang penting kita masih bisa makan, bisa tidur, anak, bisa itu sudah menjadi kenikmatan. Sehingga ketika kita berpikir nikmat Allah lebih banyak, fadl Allah lebih banyak daripada musibah yang kita terima. Ya, musibah selama sekian tahun kita hidup paling cuma berapa jam, berapa minggu. Tapi nikmat Allah itu dari kita kecil sampai kita saat ini. Artinya sedikit Allah memberikan musibah itu, hanya kecil. Tapi nikmat yang Allah berikan luas dan banyak. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Cara berpikir orang beriman seperti itu. Kira-kira begitulah mudahnya. Ada lagi nggak ada ya? Saya kira ini menarik. Mudah-mudahan bisa manfaat. Mudah-mudahan kita bisa banyak ya bermuhasabah juga. Demikian mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.